kemarin kita sudah bahas ya tentang sistem pencernaan. Sekarang bagian sistem pencernaan masih ya. Kita mereview pelajaran yang kemarin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pentingnya makanan bagi tubuh, memahami proses pencernaan makanan di dalam tubuh agar diam ya, kalau belajar jangan bergerak dulu ya. Kalau misalkan yang tidak penting ya, perhatikan dulu ya. Nah, lalu makanan untuk apa? Mengapa kita perlu makan misalnya? Karena kita membutuhkan energi ya, makanya kita harus mengkonsumsi makanan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan ya. Apa saja sih makanannya yang harus kita konsumsi? Itu yang pertama apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kalau karbohidrat itu ada yang tahu apa saja makanannya yang mengandung karbohidrat? Nasi, roti, ya, sagu, ya, daging, umbi-umbian, ya. Lalu kalau misalkan protein ada yang tahu? Coba masih ingat tidak protein apa saja? Kacang-kacangan sama apa? Telur, ikan, daging, ya itu yang mengandung protein. Kalau lemak, ya dari nasi bisa ya. Lalu vitamin, sayur-sayuran ya, buah-buahan. Dan yang terakhir mineral atau air ya. Biasanya kita sudah makan harus mengkonsumsi air supaya membantu kita untuk mencerna makanan masuk ke dalam tubuh. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang makanan, jenis-jenisnya, kandungannya apa saja yang harus kita konsumsi. Sekarang sistem pencernaannya apa saja? Masih ingat? Nah, fungsinya sistem pencernaan itu yang pertama mengolah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh, ya. Lalu menyerap nutrisi untuk energi dan perbaikan. Dan yang terakhir mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna ya. Nah, organ-organnya yaitu yang pertama apa? Mulut, kerongkongan, lambung, paus, selesai, dan rectum atau anus ya. Nah, pertama ya. Mulut. Di dalam mulut kita itu terdapat apa? Gigi ya. Gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan ya, atau memotong, mengunyah ya, agar makanan itu menjadi lebih halus ya. Yang kedua, itu ada air liur. Air liur itu air ludah ya, air ludah kita. Nah, di sini air liur itu ada yang mengandung enzim amilase ya, yang berguna untuk memecah karbohidrat menjadi gula ya, dan melunakkan makanan. Lalu ada lagi lidah. Lidah itu indera pengecap, di mana kita bisa merasakan rasa dari jenis-jenis makanan ya, mau manis, asin, pedas ya, atau pahit. Lalu yang kedua itu kerongkongan ya, dari tadinya dari mulut lalu menuju ke kerongkongan. Kerongkongan itu menyalurkan makanan ya. Fungsi kerongkongan mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung
lambung dengan gerakan peristaltik ya. Peristaltik itu adalah dorongan ya dari tenggorokan menuju lambung. Biasanya kita menelan kan, dari mulut kita telan. Nah, itu gerakannya dinamakan peristaltik. Dorongan untuk mendorong makanan ya menuju lambung. Nah, di sini juga ada katup ya yang dinamakan epiglotis yang ada di kerongkongan. Fungsinya mencegah makanan atau cairan masuk ke saluran pernapasan. Makanya untuk makan kita harus berhati-hati ya agar tidak tersedak ya. Nah, ini fungsinya yang tadi epiglotis ya, agar makanan tidak menuju saluran pernapasan. Lalu dari kerongkongan menuju lambung. Ya, lambung itu fungsinya untuk menyimpan makanan. Ya. Tempat penyimpanan sementara ya makanan dari kerongkongan sebelum diolah ya, dan diteruskan ke usus halus. Lalu fungsi yang kedua, penghancur makanan. Otot lambung berkontraksi untuk mencampur makanan dengan asam dan enzim sehingga menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Lalu ada pencernaan kimia selanjutnya. Di sana ada produksi asam lambung dan enzim pepsin. Nah, di sana untuk memecah protein menjadi peptida ya, serta memecah makanan yang protein sehingga bakteri yang masuk ke dalam lambung itu akan mati ya. Lalu pengaturan pengosongan lambung. Setelah makanan dipecah menjadi cime ya, lambung mengatur pengosongan ke usus halus secara bertahap untuk optimalisasi penyerapan nutrisi. Nah, setelah dari lambung kita menuju ke usus halus, di mana usus halus itu mencerna nutrisi, jadi menyerap nutrisi yang ada di dalam makanan ya, baik itu vitamin, lemak, protein, karbohidrat ya, melalui dinding-dinding berlipat untuk meningkatkan penyerapan. Lalu menuju usus besar. Usus besar itu menyerap air dan garam ya dari sisa makanan yang tidak dicerna ya, untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh misalnya ya. Nah, lalu terbentuklah feses ya, atau kotoran, sisa-sisa dari zat makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Itu akan berlanjut ke rektum ya, dimana ini adalah bagian akhir usus ya. Nah, setelah membentuk feses rektum, nah akan dikeluarkan dari lubang anus ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Di sini ibu punya latihan soal. Siapa ya yang sudah paham mengenai sistem pencernaan? Coba. Pertanyaan 1. Makanan yang dibutuhkan tubuh untuk memberikan energi adalah, yang tahu? Makanan yang dibutuhkan untuk memberikan energi. Yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Apa kita tadi? Karbohidrat. Betul ya. Dua apa lagi? Sumber protein yang baik berasal dari daging. Lalu yang selanjutnya, bagian sistem pencernaan yang menyerap air dan sisa makanan tadi di mana? Usus besar. Betul ya. Review aja itu ya.
dilihat dari hasil diskusinya tadi ya, mungkin masih ada yang belum paham tentang fungsi dan organ-organ ya, di mana letaknya, di mana fungsinya apa ya, masih tersuka ya, tapi kalian bisa lebih memahami lagi ya materi pencernaan ini. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Ya. Jadi yang pertama itu organ pencernaan itu apa? Mulut. Kedua, ketiga, terus usus halus, usus besar, ya. Terus makanan yang kita harus konsumsi itu apa saja? Karbohidrat seperti nasi, roti, yang mengandung seratnya itu dari sayuran dan buah. Itu termasuknya ke vitamin ya. Baik itu vitamin A, B dan sebagainya. Lalu ada lagi protein. Protein itu apa saja? Daging, ikan, telur, kacang. Nah, lemak itu bisa susu, bisa dari daging lagi, ya makanan yang mengandung lemak ya, ikan. Sampai sini mungkin ibu cukupkan dulu materinya, belajar lagi yang benar serius lagi di rumah, yang pahami semua sistem pencernaan manusia dan fungsi-fungsinya. Proses pencernaan itu mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh ya, seperti menjadi energi ya. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam mengucap dan menyerap makanan. Tubuh kita itu memerlukan nutrisi seimbang untuk tumbuh dan tetap sehat. Makanya tadi ya, ada makanan karbohidrat, protein, lemak ya, ada vitamin ya, itu yang harus kita konsumsi ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, terutama organ tubuh kita. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu kalau sebelum makan. Sayuran makanan kita cuci bersih dulu ya, supaya kita terhindar dari semua gangguan pencernaan.